Dan ketika genap waktu pertahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Hari ini 40 hari setelah Natal, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pesta ini berakar pada tradisi Yahudi. Sebagai anak laki-laki sulung, setelah 40 hari kelahirannya, Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Bacaan pertama hari ini kita berbicara secara langsung ramalan akan kedatangan Yesus Kristus. Ia datang untuk menjawab harapan umatnya akan kegiatan di tempat yang suci, Kenisah, rumah Allah. Ia datang untuk menjawab rasa kecewa umat Israel yang mengalami seolah-olah Allah pasif dan diam di tengah upaya membangun Kenisah untuknya, dan di tengah upaya menghidupkan ritual di dalamnya. Yesus akan masuk ke dalam Kenisah. Ia memurnikannya, karena ia sendiri adalah Kenisah abadi, pokok dan ujung dari semua kegiatan di Kenisah. Dalam Injil, Yesus oleh Simeon dianggap sebagai keselamatan yang datang dari Allah untuk semua bangsa. Ia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi Yesus juga menjadi sumber pembantahan, karena ia membawa pengadilan ilahi. Karena itu, bagi Maria akan muncul pedang yang akan menembus jiwanya. Ia adalah persembahan hidup yang menyelamatkan semua bangsa. Ia menghidupkan kegiatan iman di Kenisah sekaligus menunjukkan dalam dirinya sebagai Kenisah semesta yang merangkum semua Kenisah. Ya Tuhan, semoga kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Amin.